And now, Fun Football Podcast. Halo guys, balik lagi di Fun Football Podcast bersama gue Jerry Fish dan bersama sebelah gue ya Jerry Manuel ya. Karena kemarin terakhir gue take bersama Jeremy ya, kali ini gue bersama Gary lagi ya. Gimana Gary? Apa kabar Gary? Luar biasa bro, salam dulu kita, salam olahraga. Karena beliau ini lagi ya sehat-sehat aja Gary ya, karena rumahnya direnov ya, rumahnya direnov, tempatnya dia sering mati lampu ya. Bulan tuh parah pokoknya kalau soal listrik shortage mulu lah bulan-bulan inilah. Iya, mati lampu. Ya dia apes lah dia. Minggu-minggu ini, 2 minggu ini apes banget lah ya Gira. Gitu. Terutama Belanda nggak lolos ya. Udah Belanda nggak lolos, rumah renov, gigit nyamuk ya, sampai bentol nih guys. Apa yang direnov Gir? Kita renovnya dapur sih Gir. Udah mau sebulan ini, lama banget itu pengerjaannya itu Gir. Untungnya ada podcast ini, makanya kita bisa ngobrol ini bareng. Untungnya ada podcast Fun Football, karena yang membuat Fun Football ini, podcast ini membuat keceriaan dalam membicarakan sepak bola ya. Gila. Ya tapi ngomong soal Fun Football ya, kali ini gue mau ngomongin soal 16 besar ya. Preview 16 besar aja dah. Nah kan Argen udah main. Argen udah main tadi, menang lawan Tanjung Verde ya 3-2 gitu kan. Lawan Tanjung Verde ya susah banget gitu kan ya. Sampai extra time gimana ketemu Tanjung Priok gitu kan ya. Gitu ya. Persitara ada dulu. Persitara ya. Argentina menang 3-2, terus apalagi sih? Tadi itu lawannya Argentina gue lupa. Australia juga menang. Australia kalah, sorry. Australia kalah. Australia malah kalah sama Egypt. Australia kalah sama Mesir. Terus juga kemarin ada Portugal yang mati-matian sampai ke extra time buat ngelawan Kroasia ya. Kroasia itu dramatis banget itu 2-1 skornya ya guys. Iya. Kroasia menang 2-1 ya. Menang 2-1 atas Kroasia ya. Terus ada Spanyol juga, ada Spanyol juga menang 3-0 Austria 3-0. Ya, Prancis menang lawan Swedia 3-0. Inggris menang Inggris menang melawan Presiden Kongo ya. Dokter Kongo ya. Yang golin Cipeng ya, Dokter Tirta ya. Saya itu sejati ya. Itu satu. Brazil menang 2-1 lawan Jepang ya. Terus juga Belanda kalah ya. Maroko adu penalti. Ya, gitu pun juga Jerman, jangan lupa ya. Jerman ini Jerman sama. Jerman kalah sama Paraguay. Itu shocking banget. Lawannya Argentina siapa sih, gue lupa. Satu lagi tuh tadi siapa? Irak lolos gak sih? Irak kan ya? Irak enggak lolos kan. Mulai kita ambil yang ini saya sih yang besar-besarnya aja gitu. Gue lupa, kalian bisa lihat lah di braceletnya 16 besar lah gitu. Tapi ya gimana Ger, kalau 16 besar ini masih enteng gak ya kayak UCL pada umumnya gak sih Ger? Kalau yang gue lihat sih 16 besar ini sih gimana ya, matchnya itu kalau lihat dari ragamnya ya 16 besar ya. Sepertinya sih lawan-lawannya sih masih ada yang dapat yang kocok ya. Contohnya kayak sorry itu sih kayak Argentina aja ya, yang habis menang lawan Tanjung Verde tadi 3-2. Di 16 besar ini dia dapat lawan tuh kayak Mesir ya. Mesir ini kan di atas kan pasti kalah jauh dari segi semuanya lah, kayak pemain, dari segi finansial itu ya, dari asosiasi sepak bolanya pun kalah jauh ya. Ditambah juga kan lawannya juara bertahan ini ya. Argentina ini ya. Terus juga ntar ada juga big match yang bisa dibilang ya. Spanyol ketemu sama Portugal ya. Spanyol ketemu Portugal ini bisa dikatakan sengit sih. Karena kita lihat aja dari beberapa pertandingan terakhir ya, head to head ya. Mereka ini saling seri. Terakhir kali itu yang paling hot-hotnya ya Gir ya. Itu yang kata pas final Nation League. Ya. Itu match terakhirnya rival. Match terakhirnya almarhum Diogo Jota sebelum beliau meninggal tahun lalu. Ya itu seri ya sebenarnya ya. Waktu itu 2-2 ya, kalau nggak salah 2-2. Terus yang menang si Portugal adu penalti ya waktu itu ya. Yang mau disoroti sih yang paling big match ya itu Gir. Spanyol sama Portugal itu yang harus kita tunggu tuh Gir. Apalagi ya kalau Brazil itu ketemu
Dari situ ketemu siapa sih gue? Brasil itu dia ketemunya sama Argen tuh ketemu Mesir. Mesir. Mesir masih inilah masih standar lah. Kan kita pilih sama Tim besar ketemu tim besar itu ketemu apa? Kuda hitam gitu. Kayak Argentina ketemu Mesir, Maroko ketemu sama Kanada. Jangan lupa Kanada, gue sampai lupa. Kanada ini tuan rumahnya ya Gil. Kalau kita lihat kita pasti Kanada dapat dukungan Kanada- penuh gitu. Iya, tapi Kanada biasa aja sih gue ngeliat. Gue ngeliat permainan Kanada juga nggak sebagus itu sih. Lu ngebantai Qatar 6-0 karena berkat 2 kartu merah itu sih gitu. Iya, sama juga karena memang dia statusnya sebagai tuan rumah juga jadi dapat full support ya dari home base-nya mereka, bisa dikatakan seperti itu gitu. Iya. Terus juga ada Belgia ketemu USA. Belgia ketemu USA itu kuda hitam ketemu kuda hitam ya. Jadi sebenarnya kuda hitam ketemu kuda hitam juga sengit juga sih. Lu kalau nggak dari Belgia di 2 match pertama itu nggak mulus lagi. Baru di 2 match terakhir tuh mulus. Belgia pertama dari secara permainan, dari peluang apa segala macem. De Bruyne juga menurut gue De Bruyne tuh udah habis, udah sama masukin starting line apa sama kayak Portugal. Lu kalau mau Portugal main lebih fluid tuh ya Ronaldo tuh cadangin gitu. Sama kayak Belgia, lu kalau mau Belgia main secara fluid ya De Bruyne lu harus cadangin, soalnya De Bruyne tuh berapa kali hilang bola di situ kan. Serius anjing gitu. Terus juga ada siapa lagi sih? Terus jangan lupa ada pertandingan yang lumayan seru lagi sih Gir. Ada Inggris ketemu sama, kalau kita lihat bagan ya, sama Norway Gir. Inggris sama Meksiko. Norway kan menang lawan ini. Inggris sama Meksiko, gue sering nonton Inggris. Gue 4 match gue nonton Inggris. Gue ngeliat Inggris juga. Kalau gue lihat dari pemain-pemainnya juga pemain-pemain yang punya work rate yang tinggi sekali, speed yang tinggi, baik secara pressing maupun dia nyerang segala macam gitu. Cuman baik lagi Inggris juga punya creativity ketika Inggris tuh stuck ketemu tim-tim yang parkir terus. Makanya kemarin gue lebih mendingan Inggris tuh ketemu Meksiko dibanding Inggris ketemu Ekuador. Soalnya tim-tim kayak Ekuador, Senegal, Ghana, si siapa Tanjung Verde bahkan ya, sekelas Tanjung Verde. Inggris tuh bisa keteteran anjing, karena Inggris tuh nggak punya pemain kreativitas kayak kayak Cole Palmer, Foden yang apa yang winger kreativitas tuh nggak ada gitu. Jadi Inggris tuh sering banget stuck di depan kotak tuh sering banget stuck anjing gitu. Dan Tuchel apalagi Tuchel nggak pernah memainkan pemain yang melakukan progresif dari belakang ke depan kayak Mainu gitu. Ini sorry banget ya gitu. Faktanya Mainu emang jarang buat dimainin karena itu pemain krusial banget gitu. Cuman masalahnya kalau mau main ya lu mau gantiin siapa juga gitu. Karena Ender sama Rice juga performanya lagi gila juga sih gitu kan. Terus juga ada siapa lagi Ger? Ada Brazil ketemu sama Norway ya. Brazil ketemu Norway Brazil ketemu Norway tadi. Gue lupa. Brazil ketemu Norway, ini seru. Brazil ketemu Norway lagi naik sih. Norway tombaknya itu dari si Dengan Haalandnya, dengan Solskjaer, Odegaard 2 itu sih. Sanderberg, jangan lupa lu kalau tahu pemain Fulham yang main Sanderberg itu, ya itu otaknya itu dia sih. Odegaard sama Sanderberg sih dia itu sih. Brazil juga ya lu jangan remeh Brazil juga, jangan Ancelotti lu tahu lagi ya babak kedua Ancelotti itu tuh kok pasti dia melakukan reaktivitas. Pokoknya di babak kedua kalau Ancelotti udah naikin alis kanan ya itu udah tanda-tanda dia bakal ganti strategi sih. Iya. Strategi yang mengerikan akan segera dimulai gitu. Iya. Jangan lupa ntar ada Prancis lawan Paraguay ya guys. Paraguay juga nggak perlu dibahas, tapi Paraguay juga ini sih. Paraguay juga tim yang kayak ya itu tim Kuda hitam ya. Kuda hitam juga sama kayak Cabo Verde anjing. Kayak gitu. Kalau Paraguay bisa ngelawan dengan Almiron sama Enciso-nya gitu kan, wah bisa sampai extra time kayak Cabo Verde gitu kan. Tapi Prancis tuh gila lu Prancis. Itu 4 pemain itu udah kayak zamannya Brazil ini anjing, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo anjing. Prancis nih lihat Dembele, Olise anjing, yang Olise tuh wah gila. Bisa melakukan umpan terus ke Mbappe kemarin tuh udah luar keren banget anjing. Sampai Gyökeres digocek kan Mbappe itu lucu banget anjing. Dibantai dia itu gitu. 3-0 guys, 3-0 dibantai guys. Iya lu lihat 3 front three di depan ya Prancis kayak Mbappe, Olise, Dembele itu gila gitu anjing gue bilang.
Soalnya yang tuker-tukerannya Barco sama ini kan Doi itu kan Doi, tuker-tukeran. Desiree Doi. Doi Barco sama siapa Cherky kan. Iya. Dari kiper, belakang, tengah, depan itu solid bintang semua. Dan jangan lupa, Gitu. Prancis punya back kematiannya Arsenal, William Saliba. Ya, belum Tadi yang pernah dipakan itu. Iya. Udahan dulu Pildunnya, kita pindah dulu deh. Kita pindah dulu dari Pildun, kita pindah dulu ke transfer saga ya Ger. Liverpool belum beli apa-apa ya Ger. Jadi mau dihemat ya hasil ini. Mau beli Diomande tapi kena gocek ternyata ke PSG gitu kan. Here we go soon. Tapi anjing yang gue bahas anjing Tottenham anjing tayo emang Tottenham dia borong pemain anjing itu inceran MU semua itu anjing sumpah kecuali Robertson ya itu inceran MU semua kira anjing gila si Messi lah si Van Hecke si siapa Van de Ven itu panjang kontraknya anjing ya terus siapa namanya Sandro Tonali itu yang Tonali. benar yang gongnya di situ sih Ger. Iya, Sandro Tonali yang Matheus Fernandes gua awal tuh gua Matheus Fernandes tuh gua oke lagi main bapuk gitu anjing Tonali men ke sebenarnya gini sih nggak ada yang expect juga kenapa seorang Sandro Tonali bisa pindah ke grup yang hampir degradasi musim lalu gitu. Itu benar-benar nggak ada yang expect sih. Orang melihat tuh Tonali tuh bakal ke klub sekelas kayak MU gitu yang Enggak. peringkat 3 musim lalu ya. Tonali mau ke Spurs karena MU nggak ngebit diem dia anjing AFK dia gitu loh nggak ngerti gua. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, asumsi kita ya sih, ini sepertinya sih Tottenham ini pengen bikin sebuah proyek ambisius ya Gir ya. Tuh gak ada yang expect sih. Tapi dengan pemain sekaliber Andy Robertson yang dari Liverpool pindah secara gratis ya, dan ditambah juga sama Tonali, ya kita lihat apakah Spurs bisa merangkak ke 5 besar lagi Gir. Bisa harusnya dengan Roberto De Zerbi dan gue yakin juga Spurs juga transfernya nggak akan berhenti di sini dia pasti akan lanjut terus apalagi setelah Pildun. Walaupun gue fans Liverpool ya Gir ya, gue berharap sih Spurs balik lagi ke habitat yang sesungguhnya sih Gir, yaitu Big Six Gir. Itu gak lucu aja sih Gir, bisa dibayangin nih, lu baru juara Liga Malam Jumat musim lalu, malah musim depannya lu malah terperangkap di jurang degradasi gitu Gir. Kayak Iya. no one expect such romance gitu, gak ada lah. Terus Arsenal juara fansnya sedih fansnya sedih iya tadi Summerfield udah mulai talk to talk ya antara klub secara direct bersama Man United ya tapi tergantung berjalan Rashford. Kalau misalnya Rashford dijual artinya MU bakal beli yang Summerfield gitu kan. Udah itu ya lah. Kalau soal dari podcast kita yang kita omongin udah banyak yang kita omongin cukup daging lah ya karena udah lama juga nggak podcast karena sempat vakum lah ya. Seminggu 2 minggu sempat vakum lah gitu kan karena bingung mau bikin konten apa itu kan ya lagi stuck juga sibuk sama kerjaan juga sih ya Ger Ya emang faktor kerjaan itu sangat faktor yang pribadi lah ya. iya itu ya Ger. Thank you ya Ger yang udah hadir di sini Ger silahkan subscribe like comment ya Di bawah sini ya guys. sampai jumpa di Football Podcast bye bye guys. Bye guys, thank you for watching.